Oke, kita berjumpa lagi dengan saya Yeti dari DC Jakarta dengan rekan saya Aan Sutihan dari divisi logistik. Oke, siap. Ya. Oke, di hari ini kita akan membedah buku istilahnya mengenai attitudes. Kenapa kita selalu bicarakan attitudes? Attitudes itu dimanapun berada, di lingkungan sekitar kita, di tempat kerja, di lingkungan intern kita, keluarga, membutuhkan attitude. Bang Aan atau Mas Aan saya panggilnya? Boleh, terserah. Oke. Mau Mas boleh, Oke. mau Abang juga. Oke, siap. Aku tahu Bang Aan ini orang yang profesional dalam pekerjaan ini. Aku tahu bagaimana sikap terhadap karyawan, bagaimana sikap dengan teman-teman, bagaimana sikap dengan di lingkungan kerja, sampai saya tahu sendiri kenal dengan sana, dengan sini, di lingkungan kantor, dan juga lingkungan di luar. Oke, menurut Bang Aan nih, apa sih attitude menurut Bang Aan nih di dunia kerja atau enggak di lingkungan Bang Aan sendiri? Mungkin kita berangkat dari definisi dulu ya, Bu ya. Oke, siap. Mungkin saya sedikit membaca ya rekan-rekan karena takut salah mengartikan, nanti salah untuk pembahasannya. Oke. Ya, untuk attitude sendiri kalau berbicara secara global itu artinya perilaku ya. Oke. Berarti tindak tanduk seseorang. Betul. Nah, berarti apa sih yang dinilai di sini kan berarti apa tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, Iya. baik itu dalam berkeluarga, bermasyarakat, atau dalam dunia kerja. Itu sih untuk definisi attitude sendiri, berarti perilaku kita lah yang terlihat di keseharian. Nih, saya mau tanya, kalau sudah tercermin dari kita, sudah ada di diri kita, kayak Bang Aan punya anak, ya kan, akan mendidik anaknya di intern itu supaya di luar nanti sikap anak-anaknya Bang Aan pasti baik, karena dari intern dulu keluar itu nanti akan perilaku yang baik. Kalau di dalamnya tidak bisa mendisiplinkan dengan attitude, di luaran anak-anak nggak tahu. Sama seperti di lingkungan pekerjaan, ya kan? Di lingkungan pekerjaan itu banyak manusia karakter yang beda-beda, ya kan? Kita punya kekurangan dan kelebihan. Nah, ada yang gosip, ada yang seperti ini wajar. Itu di lingkungan karena kita juga itu tadi beragam manusia, beragam sikap, suku-suku pun juga beda-beda kan. Orang Sunda, orang Jawa, ya kan, orang Medan ketemu di sini dan karakter masing-masing. Nah, kalau Bang Aan sendiri menanggapinya kalau di lingkungan kerja itu seperti apa membawa dirinya di lingkungan kerja? Ya, terima kasih Bu Yati. Ini menilai terkait attitude diri saya atau diri orang lain yang berada dalam dunia kerja ya. Contoh halnya saja, kalau sebelum kita ke dunia kerja tentu kita ada lingkungan keluarga dulu ya. Ya, tadi sudah jelas. Terus bagaimana sih sebenarnya ketika kita mengajarkan pada anak-anak? Tentu yang harus memiliki attitude yang baik berarti orang tua. Ya. Sehingga attitude itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Betul. Nah, begitupun di dunia kerja. Betul. Nah, artinya ada seorang pemimpin, ada seorang leader yang ini akan menjadi contoh bawahannya. Jadi yang pertama kali memunculkan attitude yang baik itu adalah pemimpin kita. Bukan karena sebagaimana yang diajarkan dalam Islam itu kan semuanya diajarkan Rasul itu kan dicontohkan terlebih dahulu. Betul. Sehingga apapun itu kita bisa melangkah itu sesuai dengan tuntunannya. Nah, sama halnya kita berkawan dengan rekan kerja pun juga sama. Sebelum orang lain menunjukkan attitude yang baik terhadap kita dulu dong yang seharusnya menjadi cermin bagi orang lain, sehingga orang lain pun menilai, oh iya ya, dia attitude-nya baik ya, oh iya udah deh, kita coba untuk mencontoh rekan kita yang attitude-nya baik. Dimanapun kita berada, selama attitude yang baik itu yang kita munculkan, maka orang lain pun akan merespon dengan yang baik pula. Begitupun dengan karir, ya kan? Tidak semua kesuksesan seseorang itu dibangun dengan hard skill.
atau kemampuan dalam merakit komputer, kemampuan dalam mengoperasikan apapun gitu. Nah, itu tidak hanya sebatas hard skill, artinya attitude ini juga penting dalam dunia pekerjaan karena itu yang menjadi nilai plus. Itu jadi nilai plus, menjadi nilai tambahan kita pada seseorang. Bagaimana kita melihat dunia, dunia melihat kita. Gitu. Itu aja sih. Contoh disiplin itu termasuk attitude bukan? Ya, disiplin itu termasuk attitude kita karena itu sesuatu bukan hard skill ya. Disiplin itu kita soft skill kita, hati kita, perilaku kita. Nah, kita dalam dunia kerja mungkin disiplin waktu, kita kerja tepat waktu, kemudian juga kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan alurnya, Komit dengan pekerjaan, disiplin, profesional, itu termasuk dalam itu. Aku tanya, menerima kritik dari teman itu menurut Bang Aan apa? Masukan yang baik itu menurut Bang Aan apa nih? Merupakan suatu attitude atau bagaimana? Kalau kan kita ini manusia ada kurang ada lebih karena kalau kita ada nih beberapa memang yang oh kamu tuh seperti ini tapi hanya mengejek tapi gak ngasih solusi itu termasuk attitude. Attitude itu kan bukan hanya sebatas perilaku kita ya. Iya, maksud aku gini loh, kritik kan ada orang yang seperti ini, oh kamu tuh gini tapi tidak ngasih advice, tidak masih masukan ibaratnya, oh kamu tuh kurangnya gini loh, nanti kamu begini loh, ngasih jalan keluarnya seperti ini loh. Nah itu maksud aku kan ada beberapa ya aku tidak ibaratnya tidak ngejudge orang enggak, tapi memang kenyataan di lingkungan itu seperti itu ya. Jadi kita harus sadar diri nih, kalau orang mengejek tapi tidak ada yang ngasih solusi, menurut aku itu bukan sikap yang baik ya kan. Siapapun mereka, misalkan orang mau jabatannya seperti apa, kalau tidak ada attitude, bagi aku no way. Ya, makanya kalau aku bilang ada jangan mengejek, kembalikan ke kita sendiri. Kalau lu ngejek, lu tuh ya nanti dapat ejekan yang sama. Kalau lu ngejek tapi ngasih jalan keluar, itu bagi aku adalah attitude. Benar nggak sih? Menurut saya tadi yang seperti yang saya katakan bahwa attitude itu bukan hanya sekedar perilaku kita atau yang terpancar dari kita, karena yang terpancar dari kita itu bisa dari pola pikir kita pun itu termasuk attitude, bawaan kita, karena itu adalah soft skill yang tidak kalau kita merangkai sesuatu kan kadang kita tahu. Artinya pola pikir kita pun itu termasuk attitude. Bagaimana dari pola pikir kita akan mencerminkan kemudian dari pola pikir kita itu kita akan menghasilkan tindakan, itu hasilnya ujung-ujungnya ke tindakan. Tetapi bagaimana ketika seseorang itu memberikan kritik tanpa memberikan solusi ya. Nah kalau saya menganggap itu sebenarnya hanya orang yang hanya menilai sesuatu hal yang buruk saja bagi saya, tetapi tidak mengarahkan orang lain untuk mengarahkan orang lain untuk mendapatkan solusinya. Contoh kayak gini, saya kritik ibu nih, saya kritik ibu, ibu nih bla 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 dalam bersikap jelek dan sebagainya jelek gitu. Padahal saya tahu harusnya bu, ibu nih di sini salah, yang baik seperti ini dulu. Nah sehingga ibu pun pasti menerima dong. Kecuali kalau misalkan saya mengkritik ibu habis-habis dan sebagainya, ibu salah dan sebagainya, kemudian saya tinggalkan, nah perasaan ibu seperti apa? Sakit hati pasti. Ternyata kenapa aku akan menilai diri kamu tuh itunya gak bagus sama aku. Iya. Nah, aku balikin lagi ke Bang Aan, kalau misalnya aku kritik itu sifatnya membangun, bukan kritik yang ya udahlah bu, udah gini, ya sudah. Yang penting saya udah ngasih tahu ini kerjain. Kenapa sih? Kenapa? Ini juga buat kepentingan kita bersama, ya kan? Intinya aku tidak mau yang seperti ini. Melihat seseorang salah, tapi kita diamin, malah kita salah. Iya. Ya kan? Melihat orang salah, kalau dibenerin itu merupakan attitude sikap kita bersama orang. Sama juga nih contohnya kita pernah bilang, karena kita kalau sudah dinilai orang nggak wajar, itu kan juga terlihat kita juga risih, lihat orang juga risih kan, pasti ada orang komennya kamu jangan pakai ini ya, itu kan menurut aku masukan itu adalah
perilaku kita supaya kita itu dilihat orang baik, ya kan? Orang juga menilai kita juga baik. Oh, sudah pantas nih seperti ini kan, menurut kita masukan. Nah, seperti itu menurut aku juga attitude, ya kan? Jadi tidak hanya sebatas apa ya? Sebatas nggak hanya itu tuh aja, global sebenarnya banyak banget. Jadi apapun ini ya, apapun pekerjaan kita, apapun apa yang kita lakukan, kalau sesuai dengan ibaratnya toto kromo, pasti orang akan menilai itu, menghormati teman, menghormati siapapun, nggak menilai itu siapa kita menghormati, sama aja kita menghormati diri kita sendiri. Betul. Gimana? Artinya segala sesuatu yang baik yang kita pancarkan kepada orang lain pun akan memancarkan hal yang baik terhadap diri kita. Artinya tata krama itu harus selalu kita pegang ya, apalagi itu kan tidak ada pelajaran khusus terkait tata krama. Kita memang harus membangun benar-benar dari sejak dini, sehingga itu melekat pada diri kita dan menjadi kebiasaan pada diri kita. Dan itu sebagaimana langkah-langkah yang untuk menjadi kebiasaan kan otomatis dari hal yang kecil kemudian berubah pada yang besar, nah itu yang menjadi kebiasaan kita. Nah, semakin itu tata krama itu semakin kita bangun sejak dini, maka yang dimunculkan adalah generasi yang penuh dengan tata. Betul, setuju banget dengan opini yang keren banget tadi ini tentang etik, itu luar biasa. Terima kasih. Oke, itu keren. Etik itu memang penting bagi kita semua, siapapun attitude itu harus kita jaga sikap kita. Ibaratnya orang Jawa itu toto kromo terhadap orang tua, toto kromo terhadap orang yang lebih tua, siapapun mereka, tidak memandang itu jabatannya seperti apa, tapi kita harus menghormati orang lain. Dan sebelum menghormati orang lain, kita harus menghormati diri kita sendiri untuk kedepannya. Oke, ini tadi adalah bedah buku tentang mengenai attitude. Terima kasih Bang Aan opininya, terima kasih masukannya, terima kasih pendapatnya juga. Oke, kita jumpa lagi di bedah buku yang lainnya. Oke ya Bang Aan, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Semangat pagi. Pagi luar biasa.